Dari tanah yang sama, muncul seorang anak muda yang semangatnya luar biasa. Dia adalah Muzaki, lulusan pertanian dari Universitas Jenderal Sudirman. Ia memutuskan kembali ke kampung untuk jadi seorang petani muda. Kira-kira apa ya tantangan menjadi petani muda di masa kini? Pada awalnya, kalau boleh jujur, tantangannya sangat besar. Karena baik keluarga, tetangga, masyarakat pasti cukup skeptis atau berpandangan negatif tentang apa yang saya lakukan. Bayangkan saja, di suatu desa ada anak muda yang kuliah sekian lama, pulang-pulang jadi petani. Pasti dulu cemoohan dan berbagai macam omongan, itu banyak sekali yang masuk ke saya secara langsung maupun di belakang saya. Sobat Ngulik, setelah diwisuda, Muzaki tidak langsung cari kerja di kantor atau bahkan gak punya keinginan pergi ke kota besar. Dia mutusin buat pulang ke desa, ke tempat semua ceritanya dimulai. Dengan ilmu yang dia dapat di bangku kuliah, Muzaki mulai bertani secara konvensional, sama seperti petani di desanya. Menanam di tanah, mengandalkan cuaca, dan menunggu panen dengan harapan. Tapi dari situ, Muzaki mulai melihat sesuatu. Ada banyak lahan terbengkalai yang sebenarnya bisa disulap menjadi sumber produktivitas. Dari sinilah pemikiran itu muncul. Gimana caranya bertani tanpa harus punya lahan luas? Terus, gimana supaya para petani ini bisa dapat pemasukan yang rutin dan stabil? Kita berawal dari adanya lahan yang sudah Sobat Ngulik, ini dia nih hasil dari hidroponiknya Okazaki Farm. Tuh lihat, duh seger-seger banget ya. Hijau, bersih, dan siap didistribusi ke berbagai tempat. Terus tanaman apa aja sih yang ditanam di Okazaki Farm ini? Kalau di Okazaki Farm ini kita budaya banyak sekali, seperti dari palawija, di konvensional, kemudian kita juga budaya edamame, kemudian kita budaya cabai, dan berbagai macam komoditas yang kita tanam di Purbalingga. Namun kalau untuk khususnya untuk di hidroponik ini, kita semakin tahun semakin berkembang dan semakin menemukan pangsa pasar apa sih yang dibutuhkan oleh masyarakat dan lingkungan sekitar kami. Oleh karena itu, setelah 2 tahun berjalan, kami menemukan komoditas yang sangat diminati oleh restoran dan swalayan. Akhirnya, mulai tahun 2023 sampai sekarang, 80% lebih dari apa yang kami budayakan adalah tanaman selada yang ada di sekitar saya ini. Nah, sekarang saatnya bagian seru nih Sobat Ngulik. Setelah panen, sayuran segar ini langsung dikemas dengan hati-hati banget. Dipilih satu-satu, dibungkus rapi dalam plastik, terus ditempelin stiker, biar tetap kekinian dan biar masyarakat tahu dari mana sayuran ini berasal. Selesai dikumpulin, semua kemasan langsung ditata di kendaraan. Terus tinggal diangkut deh. Tiap kali sayuran ini diantar oleh Muzaki, rasanya bukan cuma ngirim hasil panen Sobat Ngulik, tapi ikut ngirim semangat juga. Semangat buat anak muda lain biar nggak takut mulai, nggak malu kotoran tanah, dan percaya kalau bertani itu keren banget. Nah, sampai deh Sobat Ngulik di restoran dan juga toko sayur yang jadi langganan sayur dari Okazaki Farm. Jadi bukan cuma panen lalu dibiarin gitu aja, tapi ada sistem, ada arah, ada pergerakan Sobat Ngulik. Menghubungkan petani, pasar, dan konsumen dalam satu rantai yang saling menghidupi. Dan yang lebih keren lagi nih Sobat Ngulik, Muzaki juga buka sebuah coffee shop dekat kebunnya. Tempatnya kelihatan asik banget ya, buat ngopi sambil ngobrolin ide-ide keren dari anak-anak muda dan berbagi pengalaman. Tapi sebenarnya apa sih tujuan Muzaki buka coffee shop ini? Di tempat kami ini atau di Sinergi, kami menjual berbagai macam produk. Contohnya adalah produk-produk pertanian yang ada di sekitar Okazaki Farm. Ada kopi Robusta Gunung Slamet, ada Arabica Gunung Slamet, dan berbagai macam produk pertanian yang ada di sekitaran Okazaki Farm. Produk-produk kami diolah dari petani
kemudian kita berkolaborasi untuk menghasilkan sebuah produk yang berkualitas, yang tentunya ini memiliki nilai jual yang tinggi, sehingga bisa menjadi kebanggaan bagi masyarakat Purbalingga yang bisa kita angkat dengan harapan jangankan di lokal, namun juga kita sampai di internasional. Jadi dengan produk yang ada di tempat kami yang tidak kalah kualitasnya dengan tempat-tempat lain, kami berharap ini bisa menjadi tempat untuk show atau menjadi display untuk produk-produk teman-teman dan petani di sekitar tempat kami. Ada juga di sini produk hasil kolaborasi kami, yaitu petani milenial yang menghasilkan berbagai macam produk seperti keripik maupun keripik buah, bisa keripik sayur, itu semua juga bisa kita display di sini. Yang nantinya itu adalah hasil dari kolaborasi antara petani dan juga manfaatkan nilai-nilai fluktuasi dari harga pangan tersebut sehingga kita bisa menjaga nilai pangan. Jadi nanti teman-teman kalau datang ke Sinergi bisa menikmati kopi kami ataupun produk olahan pasca panen dari hasil pertanian petani di sekitar kami maupun petani di seluruh Nusantara. Inilah wujud sebenarnya Asta Cita itu, Sobat Ngulik. Ketahanan pangan dibangun dari desa, dari anak muda yang berani ngebuat cerita buat Indonesia yang makin kuat. Dari Purbalingga mereka nanam harapan tiap hari dan panen masa depan tiap musim. Karena ketahanan pangan bukan sekedar hasil panen banyak, tapi tentang jaga tanah sendiri bersama-sama supaya negeri ini gak pernah kehabisan masa depannya.